Selamat pagi pemirsa TV Desa. Kembali lagi kita dalam acara Kepoin Desa hari ini. Hari ini kita ingin ngobrolin tentang transmigrasi. Jadi cerita tentang transmigrasi, cerita yang luar biasa menurut saya. Karena ketika kita menemukan satu negara dengan bahasa Jawanya, Suriname, itu menurut saya ya itulah karya transmigrasi, artinya pergerakan masyarakat di satu wilayah tertentu dan kemudian menjadi satu komunitas, bahkan menjadi sebuah negara. Di tahun 80-an kita juga masih ingat betul tentang transmigrasi dengan konsep bedol desa dan seterusnya, artinya bahwa ada satu desa yang kemudian diberangkatkan di satu wilayah baru dengan segala sistem hubungan kekerabatan di desa itu akhirnya ikut juga ke wilayah yang baru dan seterusnya. Tempat yang lama ditinggalkan untuk kemudian membangun, di situ ada yang jadi mungkin paling banyak jadi waduk kayaknya kalau di Jawa, kemudian teman-teman berpindah dan seterusnya. Tapi hari ini kita saya mencoba mengangkat tema Indonesia, membayangkan Indonesia tanpa transmigrasi. Sebenarnya ini lebih pada mematik atau memancing untuk kemudian kita melihat transmigrasi itu seperti apa dan ke depan apakah kita masih perlu transmigrasi ini dan seterusnya. Sudah hadir yang sangat paham ini tentang transmigrasi, Sekjen dari Masyarakat Peduli Transmigrasi Indonesia, Mas Mirwanto. Mas non sewa, saya mungkin agak nggak sopan, tapi kebiasaan supaya lebih akrab memang manggilnya suka Mas gitu aja. Jadi hanya terhormat. Sugeng rawuh Mas. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang transmigrasi dan masyarakat peduli transmigrasi pasti sangat paham tentang transmigrasi. Anak-anak muda sekarang atau mungkin generasi-generasi setelah saya itu mungkin banyak juga yang nggak paham tentang transmigrasi. Boleh Mas diceritakan pengantar lah, transmigrasi itu sebenarnya apa, bagaimana, dan kemudian bagaimana sih peran transmigrasi dalam konteks pembangunan Indonesia kita, karena dulu kan kita kenal ada rivalitas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di situ saya melihat saya ingat betul ada tahapan-tahapan tentang bagaimana penguatan pertanian, industri pertanian dan seterusnya, dan dalam proses itu ada transmigrasi di salah satu bagian yang kemudian kayaknya masih terus berlanjut sampai tahun 90-an saya masih dengar transmigrasi swakarsa industri dan seterusnya. Monggo Mas, dibagi cerita ke teman-teman Mas. Oke, terima kasih Mas. Saya juga manggilnya Mas Surya ya. Saya terima kasih diundang ini, walaupun saya juga bertanya-tanya ini, karena saya itu sudah meninggalkan dunia birokrasi sudah cukup lama ya, ada 10 tahun ya. Tetapi saya bekerja di transmigrasi dari tahun 70 Mas. Jadi kebetulan saya mengikuti proses regulasi, proses pelaksanaan transmigrasi. Kalau ditanya membayangkan tanpa transmigrasi, pertanyaan saya tanpa transmigrasi itu transmigrasi sebagai lembaga atau transmigrasi sebagai kegiatan atau sebagai suatu sistem pembangunan. Sebagai sistem pembangunan, transmigrasi itu mestinya tidak akan pernah nggak ada untuk Indonesia yang wilayahnya begitu luas, terdiri dari berbagai pulau, kemudian penduduknya timpang gitu. Oleh karena itu, dari kacamata itu transmigrasi itu ada lembaga atau tidak, itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Di sana ada proses mobilitas, proses orang kepepet di satu tempat, dia akan pergi ke tempat lain,
untuk mendapatkan akses, kemudian untuk mendapatkan aset. Kalau ini tanpa ada intervensi atau tidak ada campur tangan dari pemerintah, kan menurut saya berbahaya gitu loh. Mereka akan berebut sendiri. Gitu. Oleh karena itu transmigrasi itu, saya ingin mulai pemahaman transmigrasi itu mulai dari tahun 52 ketika Bung Karno meletakkan batu pertama Fakultas Pertanian UI. Itu tahun 27 April kalau nggak salah, itu tahun 52. Gitu ya. Dia mengatakan di sana bahwa pangan adalah mati hidup bangsa. Kemudian tahun 64, Bung Karno di Senayan juga mengatakan transmigrasi mati hidup bangsa. Nah, ini saya coba korelasikan antara dua pernyataan tokoh yang visioner ini. Ternyata di sana ada tidak kebetulan statement itu. Gitu. Karena pertama, ketika kita bicara pangan, maka Bung Karno melihat ada dua di sana pada waktu itu. Untuk mempertahankan pangan, dan pangan itu nanti akan menjadi alat politik bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu beliau alat politik akan mati hidup bangsa, karena di sana untuk pangan ini pertama menambah luas areal, yang kedua melakukan intensifikasi pertanian. Kemudian 64 beliau menyatakan transmigrasi mati hidup bangsa. Dengan demikian saya mencoba melihat antara statement bahwa mati hidup bangsa transmigrasi ini dengan mati hidup bangsa pangan itu ada korelasinya gitu. Itu pemahaman saya mungkin saya saja salah ya, tetapi saya memahami seperti itu. Kemudian setelah itu maka kita melihat transmigrasi itu kan dari tahun 50. Jadi tahun 50 itu pertama kali pemberangkatan, tapi sudah ada sebelumnya namanya kolonisasi. Kolonisasi pada waktu itu ada lumayan besar juga. Kalau kita melihat Metro, kita melihat Arga Makmur di Bengkulu, itu adalah produk kolonisasi awalnya. Kemudian tahun 50, transmigrasi dilaksanakan. Kolonisasi itu apa, Mas? Ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Kolonisasi. Ya. Jadi kolonisasi itu dulu memang latar belakangnya itu pemerintah Belanda membuka perkebunan di luar Jawa. Dia membuka kerja. Kemudian penduduk di Pulau Jawa dibawa ke sana untuk kepentingan dia. Tetapi kemudian kolonisasi itu berkembang, akhirnya mayoritas pangan. Sampai dulu pemerintah Belanda itu mendirikan bank kolonisasi. Jadi kolonisasi, tetapi kemudian menjadi hilang, itu proses-proses panjangnya. Yang pasti bahwa transmigrasi itu berangkat pertamanya memang latar belakang pemikirannya adalah masalah pangan, tapi pangan dalam arti luas ya, tidak pangannya beras ya, pengertian pangan di sini. Gitu. Kemudian kolonisasi, kemudian tetapi tahun 47 itu Bung Hatta sudah pernah juga menyampaikan pada waktu itu ada acara konferensi transmigrasi seluruh Indonesia di Tawangmangu. Beliau mengatakan bahwa transmigrasi itu harus dikaitkan dengan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Kemudian 64 ada Kongres Transmigrasi di Senayan, Bung Karno menyatakan bahwa transmigrasi mati hidup bangsa. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah proses sejarah perjalanan transmigrasi sendiri itu cukup panjang, mulai kolonisasi, kemudian setelah era Orde Baru, saya percepat saja ya, Orde Baru itu mulai dari transmigrasi dan koperasi, tapi sebelumnya transmigrasi, koperasi, dan pembangunan masyarakat desa. Jadi kalau sekarang transmigrasi disatukan dengan desa, itu dulu memang pernah sebelum transmigrasi, koperasi, dan sebelum
dulu sebelum transmigrasi koperasi itu transmigrasi koperasi dan pembangunan masyarakat desa. Oh, Jadi pernah ya Mas itu? kantornya ada di Pasar Minggu itu. Oh, Pasar Minggu yang Yang sekarang PMD. Bina Pendes. Bina Pendes Iya. sekarang. Nah, Ye. jadi di situ itu dulu namanya Departemen Transko Pemada, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Kemudian Transmigrasi Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa, kemudian menjadi Transkop, Transmigrasi dan Koperasi. Tahun 69. Kemudian tahun 73 itu bergabung kembali lagi transmigrasi, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi. Kemudian koperasinya masuk ke perdagangan pada waktu itu. Kemudian tahun 83 itu transmigrasi berdiri sendiri. Karena pada waktu itu kita banyak duit. Gitu. Jadi pada saat itu kemudian transmigrasi menjadi program semacam program mercusuar gitu loh. Bahkan pada waktu itu Pak Harto menetapkan namanya 8 sukses, itu salah satunya sukses transmigrasi. Ya, betul. Terus kemudian transmigrasi berdiri sampai sendiri, itu dua periode. Kemudian transmigrasi dikaitkan dengan tenaga kerja, penataan hutan. Jadi pemanfaatan hutan itu transmigrasi dan PPH. Tetapi pada waktu transmigrasi itu dulu sudah ada namanya transmigrasi swakarsa pengembangan desa potensial. Jadi antara transmigrasi dan desa itu tidak pernah lepas, terus saja selalu. Kemudian baru masuk dengan kependudukan, kemudian kembali ke Menakertran, kemudian akhirnya kita bergabung dengan desa. Oleh karena itu tadi saya katakan, ketika transmigrasi masuk Nakertran, saya melihat memang ada sedikit ketidaktepatan dalam memandang, karena transmigrasi diposisikan sebagai aspek SDM semata, sehingga di DPR pun transmigrasi itu masuk komisi SDM di komisi 9. Hanya berbicara orangnya saja. Hanya berbicara orangnya. Tidak bicara tentang kawasan, tidak bicara tentang ekonomi kawasan dan seterusnya. Iya, orientasinya lebih kepada SDM-nya. Karena itu ketika pemerintahan Jokowi kemudian sayangnya hanya menggabungkan antara desa transmigrasi ini menjadi satu. Ini sebenarnya saya kira sesuatu yang kebijakan yang tepat, karena ketika berbicara transmigrasi tidak semata orang. Saya sering guyon gini, Mas Sur. Transmigrasi itu mengurus 3 aspek di Indonesia itu. Pertama yang telentang, bumi, tata ruang dan angkasa, ini yang pertama. Yang kedua yang berdiri, bagaimana membangun bangunan segala macam. Kemudian yang ketiga itu yang bergerak, uang dan orang. Nah, ini dalam satu kesatuan. Oleh karena itu kritik saya terhadap transmigrasi, jangan transmigrasi seolah-olah menjadi pekerjaannya satu lembaga. Transmigrasi itu paling tidak ada saya hitung, mungkin nanti bisa dilihat lagi, ada 19 kementerian lembaga, ditambah pemerintah daerah, itu paling tidak ada 2 pemerintah daerah yang kepentingannya berbeda, 1 pemerintah daerah tujuan dan pemerintah daerah asal, itu sama-sama nangani transmigrasi, tapi kepentingan 2 Pemda itu berbeda. Yang satu ingin mengembangkan ruangnya, yang satu ingin mengurangi beban kepadatan penduduk. Gitu. Ini kemudian berikutnya setelah penempatan, maka di situ adalah aspek tadi saya katakan Ipolesosbuk Hankamnas. Di situ ada masalah ideologi. Ini juga harus hati-hati. Oleh karena itu kalau sering ada kritik bahwa transmigrasi menciptakan konflik, saya katakan konflik dalam penyelenggaraan transmigrasi tidak mungkin zero.
Tapi justru adanya transmigrasi, bagaimana konflik itu dari sisi negatif dikendalikan menjadi sesuatu yang positif. Karena etnis di Indonesia itu ketika berkumpul menjadi satu, mestinya menjadi kekuatan yang luar biasa kalau kita bicara tentang pembangunan komunitas. Gitu. Kalau bicara ketika bisa mengelola dengan transmigrasi itu, secara kalau bisa mengelola konfliknya baru jadi potensi bagus, tapi kalau nggak bisa kan malah jadi potensi konflik yang berkepanjangan. Betul, betul. Justru diadakan transmigrasi ini supaya potensi konflik itu tidak liar, tapi yang terkendali. Etnis ini disatukan dalam satu kawasan transmigrasi sehingga keeratannya berdasarkan Ipolexos Budankam dan Pancasilanya masuk gitu ya Mas ya? Iya betul gitu. Oleh karena itu kalau coba dilihat cita-cita transmigrasi yang di dalam undang-undang, pertama sasarannya meningkatkan kemampuan dan produktivitas. Kemampuan berarti kemampuan masyarakatnya, produktivitas artinya kolektif. Yang kedua membangun kemandirian. Yang ketiga itu membina persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada itu di sasaran transmigrasi dalam undang-undang. Gitu. Artinya kalau bicara ketahanan, maka bukan hanya ketahanan pangan, tapi ketahanan nasional dengan cara transmigrasi gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Betul, betul. Nah. Oleh karena itu tadi Mas, nanti akan kita sambung. Akan saya jeda dulu beberapa saat, nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, teman-teman, ikuti terus. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi, semakin asik ini obrolannya. Kita sampai jam 11, oleh karenanya saya berharap Mas Merwanto bisa memberikan inti-intinya tentang transmigrasi. Mas, apa kabar transmigrasi? Tadi sudah sekilas tentang kolonisasi ya Mas. Artinya perpindahan pada saat kolonial karena kebutuhan mengembangkan wilayah perkebunan dan seterusnya. Kemudian masuk di era bagaimana transmigrasi menjadi satu proyek mercusuar atau mungkin memang ya proyek yang serius, karena pada akhirnya kalau nggak salah kan pasca pergerakan transmigrasi yang luar biasa itu kan kemudian ada swasembada pangan dan seterusnya ya Mas, kalau nggak salah ya. Nah, artinya yang nggak mesti mercusuar juga, tapi memang itu bagian yang terencana dengan baik untuk kemudian bicara ketahanan pangan melalui transmigrasi. Kesini dan seterusnya, akhirnya kita masuk di era reformasi yang luar biasa. Kemudian mungkin
seperti yang tadi disampaikan, konflik-konflik ya tidak bisa dihindari, tapi bagaimana dikelola dan seterusnya. Apa kabar transmigrasi kita di era pasca reformasi ini, Mas? Mungkin bisa diberikan wacana gambaran. Oke. Jadi kalau pasca reformasi terus terang saya mengikuti terakhir tahun 2010 ya. Saya mengikuti terakhir 2010. Tetapi perjalanan tahun-tahun 2000 sampai dengan 2009-2010 itu memang perjuangan luar biasa ya soal transmigrasi itu. Antara hidup dan mati. Karena pada waktu itu timbul dua kubu. Kubu menolak, ada kubu yang melanjutkan. Sempat mereka yang itu, ya, mereka yang berpikir harus dilanjutkan itu umumnya adalah pemerintah daerah di daerah-daerah yang menghadapi tekanan penduduk yang tinggi. Oke. Sementara di daerah tujuan itu ada beberapa yang menolak, tetapi sebetulnya penolakannya itu bukan didasarkan kepada perhitungan-perhitungan objektif, tetapi cenderung emosional dan mohon maaf ada tumpangan. Gitu. Gitu. Jadi karena di saat di formalnya dia menolak, tapi surat menyurat kepada kementerian untuk meminta proyek itu jalan terus gitu. Jadi kan ini ada dua ada ambigu gitu loh. Tetapi apapun kemudian pimpinan kementerian pada waktu itu mencoba mencari mengapa jadi seperti itu. Ternyata memang kita harus sadar bahwa secara filosofis, sosiologis, transmigrasi itu nggak bisa, Indonesia nggak bisa tanpa transmigrasi. Tetapi di dalam implementasinya seringkali banyak persoalan. Pak Siswono menyebutkan ada 7 persoalan. Salah satunya adalah kita kurang memperhatikan penduduk setempat. Gitu. Ya, betul. Penduduk setempat itu kurang memperoleh perhatian. Oleh karena itu, undang-undang kemudian pada saat Pak Siswono itu dirubah menjadi Undang-Undang 15 yang menyatakan bahwa penduduk setempat juga harus diberikan perlakuan sebagai transmigran. Gitu. Ya. Pasca reformasi ini kemudian undang-undang dirubah menjadi Undang-Undang 29. Amanatnya di sana adalah masyarakat semua di dalam kawasan transmigrasi itu disebut sebagai masyarakat transmigrasi. Jadi kita harus menghilangkan lagi pikiran-pikiran kita hanya memindahkan penduduk saja, tapi penduduk setempat ini jangan hanya sebagai penonton. Betul. Jadi penolakan itu sebenarnya penolakan karena dia hanya menonton, tapi ketika mereka kemudian kita libatkan dalam satu kesatuan, sebetulnya sudah mulailah antipati itu sudah mulai menjadi simpati gitu. Jadi kalau tanya era reformasi itu, kalau saya ditanya saran saya apa? Saran saya adalah pertama, ketika bicara transmigrasi jangan hanya bicara orang Jawa. Transmigrasi itu juga termasuk penduduk setempat. Kemudian yang kedua, ketika bicara transmigrasi jangan dianggap sebagai itu hanya tugasnya Kementerian Desa dan Transmigrasi. Kementerian Desa dan Transmigrasi itu kewajiban utamanya adalah menetapkan kebijakan, kemudian membuat regulasi. Siapa yang melaksanakan? Adalah kementerian, saya menyebutnya KLDM, kementerian dan lembaga, daerah, dan masyarakat mitra pembangunan. Nah, dalam terminologi yang dikembangkan UGM itu pentahelik gitu. Tapi apapun istilahnya, tetapi konteksnya adalah seperti itu. Jadi bisa saja transmigrasi nanti membuat rencana, kemudian setelahnya implementasinya harus melibatkan orang lain. Oleh karena itu di dalam PP 3 itu dikatakan bahwa kawasan transmigrasi itu ketika rencana sudah dibuat oleh pemerintah daerah, ditetapkan oleh menteri. Kenapa harus menteri yang menetapkan? Karena setelah menteri menetapkan, ada kewajiban di situ, menteri yang mengurus transmigrasi ini menjadi koordinator menghubungkan kepada KLDM lain. Ya. Saya menggunakan istilah begini, mestinya Kementerian Desa itu menjadi arranger musik ya, penyanyinya pemerintah daerah, kemudian menjadi IO.
menghubungkan dengan kementerian-kementerian lain. Ketika memerlukan jalan, ayo ke PU. Bupatinya diajak ketemu Menteri PU, saya perlu jalan di sini. Kemudian perlu apa lagi? Sehingga di situ adalah suatu kolaborasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya menyebutkan transmigrasi adalah sistem. Gitu. Itu kira-kira artinya Kementerian Desa era reformasi ini. Mestinya Kementerian Desa mungkin mengambil peran atau posisinya dalam tanda petik mirip-mirip seperti Menko gitu ya Mas ya. Dia mengkoordinir atau mengkomunikasikan ya, bukan koordinir tapi menteri untuk mengkomunikasikan ke beberapa kementerian yang lain, karena kalau bicara kawasan kan kita pasti bicara kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan seterusnya. Itu kan otomatis ada kementerian teknis yang harus lebih incas di situ kan gitu. Nah, tapi mungkin gini ya supaya tidak salah tafsir ya, karena kalau itu kan mengkoordinasikan seluruhan. Tetapi kalau di transmigrasi di Kementerian Desa ini, setelah Menteri menetapkan rencana kawasan transmigrasi, kan harus diwujudkan. Ya betul. Jadi di dalam mewujudkan ini, saya menyebut guyon saya, kementerian ini menjadi IO, Pak. Gitu. Jadi IO menghubungkan ke kementerian lain, menghubungkan dengan pemerintah daerah lain, antara pemerintah daerah yang membangun kawasan, antara pemerintah daerah yang memerlukan tempat untuk menyalurkan penduduknya, kemudian antara kementerian lain yang menangani fungsi-fungsi tertentu dalam satu kesatuan. Oleh karena itu kalau nggak salah tahun 2018 itu, karena menteri itu diberikan kewenangan menetapkan RKT, maka diberikan senjatanya dalam bentuk peraturan presiden di dalam mengintegrasikan di dalam kawasan itu. Jadi tidak berarti mengkoordinasikan seluruh kementerian, mengintegrasikan siapapun yang ada di dalam RKT itu. Artinya pertumbuhan kawasan itu menjadi bagian tugas pentingnya dari teman-teman di transmigrasi ya Mas. Betul. Tetapi tidak ditangani sendiri. Betul. Nah, kalau orang Jawa nabok nyilih tangan gitu Mas. Mas, saya melihat ada bagian yang menarik adalah ketika bicara ada komunitas peduli transmigrasi, ada juga komunitas dari teman-teman yang milenial yang mungkin nggak paham, tapi ada juga teman-teman yang kemudian putra-putri transmigran yang ternyata punya posisi-posisi yang luar biasa. Ternyata jadi anak transmigran nggak harus minder juga kan gitu, karena kalau dulu itu kan kesannya kalau yang ikut trans itu kan keluarga siapa dan seterusnya kan gitu. Nah, ke depan ini Mas, ke depan bicara tentang transmigrasi, ke depan tentang saya melihat ada yang menarik adalah waktu zaman saya kuliah waktu itu ada satu pengusaha, dia punya kawasan industri di Semarang, Tanah Mas itu dulu, itu dia mengembangkan transmigrasi swakarsa industri kalau nggak salah. Jadi dia membangun wilayah kawasan industri di sana, kemudian bekerja sama dengan transmigrasi dan seterusnya. Nah ini kan kalau kita bicara hari ini ekonomi kita sudah ekonomi berbasis digital dan seterusnya, maka suka tidak suka memang produksi harus di wilayah-wilayah yang dekat dengan bahan baku mungkin. Nah kalau untuk masalah pemasaran dan seterusnya mungkin bisa dengan digital, tapi kalau bicara produksinya kan pasti akan lebih murah ketika kemudian dekat dengan bahan baku dan seterusnya. Tentang transmigrasi dengan beberapa pola, Mas, mungkin bisa diberikan gambaran. Dulu saya pernah datang di Trans HTI, hutan tanaman industri, yang kemudian tiap habis subuh itu orang diangkut ke tempat untuk pembenihan, ada juga yang diangkut untuk tempat penyiapan lahan dan seterusnya. Bahkan yang menurut saya waktu itu membuat ngeri adalah ketika presentasi dari HTI hutan tanaman industrinya sendiri, itu dia sudah langsung mengklaster bahwa
nanti akan muter terus nih, di sini potong, di sini tanam, di sini potong ini. Saya langsung berpikir ini yang di tengah-tengah berarti kawasan apa? Kawasan buruh baru ini, tapi ini buruh industri apa industri hutan kan gitu. Nah, ada beberapa apa pola-pola transmigrasi. Boleh berbagi cerita, Mas? Oke. Sebenarnya Oke. untuk dulu itu apa saja, kemudian hari ini menurut apa Mas Wirwanto kira-kira pola transmigrasi seperti apa yang pas untuk kita? Oke. Jadi kalau ditanya pola seperti apa yang pas, sudah barang tentu yang paling pas adalah yang sesuai dengan potensi kawasan yang dikembangkan. Oleh karena itu, kita tidak bicara pola dulu, tapi kita bicara tentang rencana kawasan dulu. Rencana kawasan itu terdiri dari setiap kawasan transmigrasi itu terdiri paling tidak ada 3 satuan kawasan pengembangan. Setiap kawasan pengembangan paling tidak ada satuan permukiman setara desa. Kemudian 3 satuan kawasan pengembangan ditambah 1 namanya kawasan perkotaan baru, itu baru menjadi satu kesatuan kawasan transmigrasi. Jadi kawasan transmigrasi yang disebut berhasil seperti apa menurut cita-cita di dalam undang-undangnya adalah kawasan yang terdiri dari desa, kumpulan desa menjadi satuan kawasan pengembangan, kumpulan kawasan pengembangan ditambah dengan 1 kawasan perkotaan menjadi kawasan transmigrasi dalam satu sistem pengembangan. Kemudian pola tadi, pola usaha setiap kawasan itu sesuai dengan potensinya yang harusnya pada saat menyusun rencana kawasan transmigrasi itu sudah ketahuan core bisnisnya apa. Jadi itu core bisnis gitu loh. Core bisnisnya apa? Kalau ada 3 satuan kawasan pengembangan, 1 core bisnisnya singkong, pasti di kawasan perkotaan baru atau di wilayah itu ada pabrik yang mengolah singkong menjadi bahan baku. Nah, kalau ada ternak, maka ada proses pengolahan ternak menjadi, bahkan saya bermimpi dulu, mestinya daging yang di Jakarta itu bukan sapi naik truk, Pak, tapi sudah dalam kontainer dalam bentuk daging beku. Nah, kawasan transmigrasi ada yang core bisnisnya ternak, taruhlah ada 3-4, saya kira kebutuhan daging di DKI akan terpenuhi dan yang menikmati adalah masyarakat kita. Masyarakat kita adalah masyarakat transmigrasi. Masyarakat transmigrasi adalah terdiri dari pendatang, penduduk sempat, dan semua orang yang ada di dalam kawasan itu. Oleh karena itu, kalau saran saya ke depan, mestinya teman-teman di kementerian ini konsisten dengan kawasan tadi, gitu. Jadi sekarang banyak sekali kawasan, kalau nggak salah ada 52 gitu. Nah, kalau 52 itu bisa jadi, kemudian ada kawasan yang core bisnis tanaman pangan, ada kawasan core bisnisnya ternak, ada kawasan core bisnisnya perkebunan, ada yang tadi HTI, segala macam. Saya kira itu luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menetapkan core bisnis pada saat perencanaan. Salah di situ. Jadi transmigrasi dulu pernah salah, Mas Suryo. Bengkulu, Kuro Tidur, itu dulu desainnya tanaman pangan. Desainnya tanaman pangan. Karena artinya secara kewilayahan sebenarnya nggak pas atau nggak mendukung. Jadi ternyata perkembangannya lebih tepat menjadi perkebunan. Sehingga pada waktu itu pernah ada protes masyarakat, dia mengatakan saya kehilangan usia 10 tahun gara-gara tanaman pangan kemudian dirubah menjadi perkebunan. Oleh karena itu, artinya Mas, kemarin kita mendengar juga bahwa ada sekian juta hektar lahan transmigrasi siap untuk menjadi lumbung pangan. Nggak sesimpel itu sebenarnya kalau kita melihat bahwa per wilayah itu memang dikembangkan dalam konsep-konsep apa gitu ya Mas ya? Ya, kalau saya sih terus terang aja, saya kemarin di HKTI disebut orang sebagai orang yang berpengalaman melaksanakan pengembangan lahan gambut sejuta hektar, walaupun saya katakan itu pengalaman pahit gitu. Karena
ketika Palingko itu cocok pangan, kemudian tiba-tiba kita katakan bahwa 1 juta itu untuk pangan, ternyata implementasinya tidak sesederhana itu, karena setiap jengkal itu berbeda. Oleh karena itu di dalam RKT itu satu kawasan transmigrasi paling tidak ada 3 klaster. Dengan klasternya itu ada yang satu klaster pangan, yang satu klaster ini, yang satu klaster peternakan, dan seterusnya gitu. Tapi jangan generalisasi dalam satu kawasan itu seolah-olah pangan semua gitu, kan tidak mungkin gitu. Oke Mas, saya akan jeda sekali lagi. Setelah ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan, dan kalau teman-teman ingin menyampaikan secara langsung dari Zoom meeting, saya bisa buka mic-nya, silakan nanti menanyakan secara langsung. Tapi kalau tidak, beberapa pertanyaan yang ada di Zoom meeting dan juga komentar di channel YouTube akan kita bacakan setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Kembali di Kepoin Desa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Saya coba buka mic, tapi sepertinya belum direspon. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mas. Ini ada yang mempertanyakan tentang perangkat organisasinya sudah cukup lengkap, mengapa implementasinya sekarang meredup? Salah siapa ini? Nah, monggo Mas. Pak Widaryanto ya, kalau nggak salah di BPMD ya. Jadi perangkat organisasi kebijakan migrasi sudah lengkap gitu loh. Mengapa implementasi sekarang meredup? Siapa yang salah? Saya tidak berani mengatakan siapa yang salah karena semua kita bisa salah. Tetapi salah yang kita pasti bersama-sama berarti Mas. Ya, kalau saya kesalahannya adalah kita kurang konsisten. Saya kira benar tadi yang dikatakan oleh siapa tadi Pak Leles. Ya. Setiap ganti menteri ganti gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah konsistensi ini yang saya sering goyahnya gini, kita ini sudah sangat konsisten untuk tidak konsisten gitu. Gitu. Karena kalau kita mau konsisten dengan apa yang diperintahkan undang-undang, ya, diperintahkan undang-undang kita membuat rencana kawasan, kemudian di situ potensinya apa, dikembangkan untuk apa, di situ saya kira, nah konsistensi transmigrasi ini sayangnya cukup panjang Pak. Sekurang-kurangnya satu kawasan itu dulu kita mencoba exercise Pak, diperlukan waktu 15 tahun. Oleh karena itu kami juga pernah mendapat kritik atau keluhan dari Profesor Uton ya dari ITB. Beliau mengatakan
ketika menggagas transmigrasi itu tidak bisa menggagas sesuai dengan tahapan 5 tahunan, tetapi paling tidak kalau beliau mengatakan 25 tahun. Kemudian kita pernah mencoba exercise di situ dibutuhkan paling tidak 15 tahun. Itu kalau konsisten. Artinya kalau ini ada kawasan dikembangkan, dia tidak akan pindah ke tempat lain sebelum ini jadi. Itu yang saya sebut dengan konsisten. Oke. Kemudian Mas, ini sudah masuk dari Mas Has Prabu. Boleh kameranya gini, Mas? Ya. Halo? Kameranya boleh di skip ini biar gambarnya oke. Mas Prabu di mana ini? Monggo, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini senang sekali nih setelah sekian bulan nggak ketemu Pak Merwanto nih. Biasanya hari Selasa ngumpul. Mas, kameranya boleh Halo? dimiringin biar full. Suaranya kedengaran? Halo? Kedengaran kamera Jelas. sampean boleh dimiringin nggak? Biar gambarnya lebih bagus. Sinyal sinyalnya kayaknya kurang terlalu kuat. Oh iya gitu ya. Silakan lanjut. Masih kedengaran? Oke, silakan. Ini lagi di. Oke. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman Patri yang hari ini tadinya beberapa mau gabung. Catatan penting barangkali kalau dari Patri telah berjalan 16 tahun ini, ternyata kekuatan warga trans ya, ex-trans itu masih luar biasa, terutama dalam hal rasa senasib sepenanggungan. Ini yang susah dicari. Tetapi di lain pihak mungkin problema besar kita di daerah ini adalah masalah kasus lahan yang berlarut-larut ini. Kalau dulu masih 300 ribuan sertifikat yang belum selesai, ini mungkin sudah berkurang banyak ini sebenarnya. Tapi ini belum tuntas, sehingga yang menyebabkan pandangan dari pihak pemerintah daerah dan juga warga Patri adalah kesannya itu transmigrasi itu jual putus gitu ya. Jadi kalau orang beli kendaraan biasanya kan ada walaupun sudah dibayar lunas kan ada masa garansi ya. Ya rusak silakan datang nanti diperbaiki, ganti oli, ganti busi masih gratis ya. Nah, transmigrasi ini jual putus ini. Ya kalau untung bejamu orang untung karepmu kira-kira begitu. Nah, ini yang problem tanah terutama nih. Ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan benar. Kalau tidak, Masya Allah ya, sampai sekarang terus ini berlanjut. Saya kebetulan sebagai lurah Patri ini 24 jam menerima pengaduan yang kadang sampai judek juga ini. Karena kita nggak punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah, sementara kita mengadu ke sana kemari, mereka dengan transmigrasi itu sudah mulai ya surut lah gitu ya pendapatnya. Keinginan banyak, tapi Mas Ros posisinya sebagai apa, Mas? Kepala desa. Siapa saya? Ya. Ya, saya sebagai lurah saya. Ya. Oh, lurah. Lurah di Patri. Ya. Oh, lurah di Patri. Tapi ketua umum Patri, Mas. Oh, ketua umum Patri. Aku begitu ngomong lurah itu nangkepe nang kampung ono Pak Kades yang tempat lanjut Mas. Monggo. Ya, tupoksinya sama ngurusin warga sama lurahnya. Ya. Berarti konten utamanya di problem tanah ya, Mas ya? Iya, nomor satu problem tanah. Jadi ini keserimpet tanah itu yang membuat citra kita transmigrasi ini betul-betul sangat rusak lah kalau sebut bisa rusak ya. Oke. Mungkin daerah. Nah ini mungkin saya minta Pak Merwanto, apalagi ini orang lama nih, sekjen seumur hidup, barangkali paham betul ini bagaimana cara dari aspek organisasi yang maupun gitu ya, bagaimana menyelesaikan. Terima kasih itu pendapat saya. Mungkin saya perlu Pak Mer mau direspon dulu atau ini ada Mas? Saya respon dulu aja Pak. Ini jangan sampai kehabisan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa potensi konflik itu salah satu adalah masalah tanah, dan masalah tanah potensi konflik tertinggi Pak. Gitu. Jadi itu tertinggi. Persoalannya apa? Ada di suatu daerah sertifikat sudah ada, tetapi
ini soal pemahaman kan. Anda punya sertifikat, tapi tanah kan punya saya gitu loh. Ini juga persoalan. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang, saya tidak akan bicara teknis bagaimana sertifikat yang belum ya. Nanti saya salah karena saya bukan lagi pejabat di dalam gitu loh. Tetapi apapun yang perlu kita tugas transmigrasi ke depan yang berat adalah bagaimana bisa mengelola potensi konflik ini menjadi potensi kekuatan gitu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Asprabu, kekuatannya ada di dalam. Rakyat kita ini tidak susah-susah amat gitu. Tetapi sekali dia kecewa, itu susah untuk sembuh. Itu persoalannya di situ. Tadi kalau Patri mengatakan anggotanya protes sampai mengatakan jual putus segala macam, karena merasa sekarang itu yang paling dikeluhkan oleh para transmigran itu ketika menghadapi masalah dia bingung. Saya mau bertanya kepada siapa? Belum menyelesaikan. Bertanya kepada siapapun sudah satu persoalan. Karena apa? Pemerintah tidak tahu tempat mengadu berarti ya Mas ya? Iya, karena dia pejabat baru sehingga selalu mengatakan itu masalah pejabat yang lama. Gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang mungkin birokrasi secara keseluruhan juga ya. Jadi kan masalah yang hari ini ada itu bukan masalah yang dilahirkan hari ini, tapi masalah masa lalu. Begitu masalah masa lalu, kemudian pejabat yang sekarang akan mengatakan itu pejabatnya sudah yang lama. Jadi seolah-olah tadi Pak Asbabu mengatakan putus tadi. Oleh karena itu kalau kasus-kasus tanah ini tetap harus menjadi prioritas dan penyelesaiannya tidak bisa penyelesaian secara makro, tapi case by case. Karena setiap daerah berbeda, setiap lokasi berbeda, setiap daerah berbeda. Gitu. Itu yang Pak Asprabu ya. Jadi kalau membangun transmigrasi harus sudah membayangkan bahwa kasus tanah pada akan terjadi. Oleh karena antisipasinya. Lah di dalam undang-undang itu makanya lahirlah sekarang kalau nggak salah sudah ada peraturan menteri tentang konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah mekanisme penyelesaian dengan secara musyawarah. Kira-kira gitu. Artinya tidak ada obat yang kemudian untuk semua wilayah, tapi masing-masing wilayah perlu ada penyelesaian secara adat masing-masing mungkin ya, Mas ya. Artinya di masing-masing tempat bermasalah itu mungkin memang harus diselesaikan, artinya tidak kemudian langsung kebijakan dari atas jerat menyelesaikan semua, tapi memang harus ada agenda-agenda di masing-masing wilayah sebenarnya problematikanya seperti apa, baru kemudian dicarikan alternatifnya. Mungkin gitu, Mas? Iya, seperti itu, walaupun tetap dalam koridor regulasi nasional. Oke. Tapi setiap daerah kasusnya berbeda, Pak. Oke, Mas Joko, silakan. Ini yang meminta saya untuk mengangkat tentang transmigrasi. Silakan, Mas Joko. Terima kasih, Mas Suryo. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Mir. Dan ini saya lihat di sini juga ada Pak Wibowo, kemudian teman-teman yang transmigrasi. Tapi intinya gini, kalau kita Halo, suaranya kok hilang. Mas Joko. Di unmute, Mas. Oke, ya. Kita kembali ke topik Mas Suryo. Topik yang Mas Suryo ini kalau mancing pinter banget nih, membayangkan Indonesia transmigrasi tanpa transmigrasi. Kalau dijawab, memang Indonesia transmigrasi itu penting. Kan selama ini juga tidak ada suaranya toh. Tapi saya coba kemarin saya tuh selama ada undang-undang desa itu saya lebih banyak pada bergerak di bidang desa sebenarnya. Tapi kemarin diminta saya coba untuk melihat data-data, Mas. Data-data transmigrasi itu ya sampai dengan pelita 3 tadi disediakan Pak Mir dengan santun. Pak Mir hari ini santun banget, enggak tahu kayak. Santun banget Pak Mir hari ini. Tapi gini, kalau kita lihat pada sampai pelita 4, 3 Mas, itu kontribusi di pangan itu di 20
kabupaten itu hampir 2 juta loh Mas. 2 juta ton gabah kering ya. Artinya waktu itu memang komitmennya kan di GBHN, di Repelita itu kan memang konsen di situ. Nah lepas, kita membayangkan kalau waktu itu tidak ada transmigrasi, Indonesia itu kayak apa? Kalau konteks pangan aja kita lihat. Belum lagi ada yang mengistilahkan bahwa transmigrasi itu adalah sebagai paku-paku nasional. Memang dulu satu hal yang perlu digarisbawahi, seperti Pak Mir katakan tadi, itu konsistensi. Dulu Mas, kalau bangun yang namanya RKT, yang dulu namanya BPP, itu 5 sampai 6 SKP, kali 5 UPT, itu setahun selesai Mas. Selesai. Nah, salah satu kunci transmigrasi adalah membangun satu RKT itu secara konsisten, dan itu dilakukan. Nah, itu dulu senjatanya apa? Senjatanya dulu hanya satu, Undang-Undang 3, PP 42, sama Kepres 59. Nah, Kepres 59 itu memang Menteri Transmigrasi adalah diberi kewenangan untuk sebagai penyelenggara transmigrasi. Tetapi di dalam implementasinya itu ditunjuk berkoordinasi secara terpadu dengan ada, kalau nggak salah Pak Mir mungkin hafal, Kepres 59 itu ada 6 atau kementerian. Dan itu dijalankan Mas. Misalkan ya, kalau dulu di transmigrasi itu tidak pandai di dalam Kementerian Urusan Pangan, itu duitnya dicaoske di Kementerian Pertanian. Kalau ada masalah sertifikasi lahan nggak selesai, dikasihkan ke BPN. Jadi istilahnya tidak dikekepi sendiri. Artinya memang transmigrasi waktu itu istilahnya Pak Mir itu sebagai IO itu dijalankan secara konsisten. Nah yang sekarang dengan setelah reformasi memang kalau kita bayangkan dengan adanya peningkatan suhu politik, sekarang kalau ada lahan di kabupaten itu misalkan 50.000 hektar, mau diprogramkan transmigrasi atau untuk kepentingan ekonomi, kapitalisasi wilayah misalkan. Yo kalau bupati pasti milih untuk perkebunan sawit, Mas. Nah, ini perubahan-perubahan seperti itulah yang selama reformasi terjadi. Kita merencanakan tapi bekerja bukan pada yang direncanakan. Ada istilahnya Pak Mir tadi disinggung 52 kawasan sebenarnya. Sebenarnya itulah yang momentum di saat ini, itu yang digaungkan Mas. 52 kawasan itu, kalau itu dikontekkan dengan pangan, wah itu luar biasa gitu. Nah tadi juga disinggung soal gambut. Begambut itu Mas di PLG itu kan kalau istilahnya teman-teman dari Aman itu masih meninggalkan dosa besar. Dan satu pernyataan sikapnya kita itu disuruh untuk tobat. Repot kan itu. Artinya apa? Kalau saya pribadi daripada kita itu nguplek-uplek yang hanya 79.000 hektar itu nanti 30.000 hektar. Nah, saya pikir itu Mas dikerjakan, direncanakan. Kita sebagai IO tadi dikatakan Pak Mir itu pas. Saya pikir sementara itu Mas Suryo, matur nuwun. Mas Mir, silakan. Oke. Saya tidak banyak komentar soal apa yang saya Pak Joko karena nampaknya kelihatannya menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan gitu. Soalnya tidak mudah menjadi IO gitu. menjadi IO itu tidak mudah, lebih-lebih birokrasi gitu. Tapi saya ingin menanggapi dari Pak Momon Setiatmo nih, di sini pengembangan kawasan berbasis bisnis. Ya, berbasis bisnis. Sebetulnya di dalam rencana kawasan transmigrasi itu ada termasuk bagian rencana pengembangan ekonomi. Kalau teman saya di UMS yang nama Pak Budi Harsono mengatakan bagaimana membangun keterkaitan antara produksi, kan kita bicara kawasan itu kan bicara produksi, distribusi, pasar. Nah, ya ini nggak bisa dipotong-potong. Dulu kita bicara produksi, meningkatkan produktivitas. Nggak ada gunanya kalau distribusinya tidak lancar. Sudah tidak ada gunanya kalau pasar tidak jelas. Oleh karena itu,
Dulu saya jadi pegawai transmigrasi tahun 70-an, kalau saya penyuluhan selalu menawarkan tanah subur. Itu tahun 70-an. Tahun 80 tanah subur nggak penting. Batu nggak masalah kalau batunya laku dijual. Gitu. Ya, jadi di sini Pak Momon ini saya kira ini menarik. Jadi sebetulnya ketika kita merancang suatu kawasan, itu tidak hanya merancang produksi, ada yang membeli enggak, kemudian bahkan proses distribusinya. Nah, ini terus satu kesatuan, dan itu di dalam PP 3 itu sudah diamanatkan gitu. Hanya masalahnya kan konsistensi gitu. Jadi kalau tadi Pak Widaryanto mengatakan regulasi sudah ada, ini sudah ada, kenapa belum jalan? Saya tidak bisa menyebutkan siapa yang salah gitu loh. Karena kita salah semua, karena regulasinya hanya menjadi macan kertas tapi tidak diimplementasikan. Padahal regulasi itu sudah mengantisipasi perkembangan ke depan gitu. Saya kira itu. Mas Mir, ini ada Mas Lales. Silakan Mas Lales ingin menyampaikan sebelum waktu kita berakhir. Monggo Mas Lales. Monggo Pak Lales. Ini bos saya. Terima kasih. Senior transmigrasi. Saya ini jelek-jelek begini termasuk humasnya HMPTI itu. Tapi nggak diajak ini. Alhamdulillah kalau sudah ngaku jelek tadi yang jelek-jelek begini. Makanya tapi lihat aja ganteng aku elek iki kan ya McLaren kok. Artinya bajunya ini baju apa ini? Kebesaran ini. Ngeri. Lanjut Mas. Ya, masalahnya kalau saya melihat transmigrasi, saya juga sudah keliling untuk meliput transmigrasi itu sudah bertahun-tahun. Ada perkembangan yang produktif seperti di Sitiung itu mestinya ditiru untuk dikembang luaskan, untuk dimaksimalkan untuk kontinuitasnya. Terus kemarin waktu Pak Irman itu jadi menteri ada KTM, kawasan kota mandiri atau apa itu istilah itu. Tapi kesini itu malah mandek, tidak ada perkembangan apa-apa. Mestinya menteri-menteri ini juga harus paham tentang transmigrasi, dan senior kalau bikin usulan itu juga harus dipikirkan. Karena transmigrasi itu sebetulnya dasar contoh konkret di Sitiung itu menjadikan kemajuan di sana luar biasa. Saya kira itu Pak, saran saja ini KTM itu tolong itu dikembangkan lagi itu. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Mir, sekarang dari humasnya tadi. Nah, nggak terasa waktu kita sampai di penghujung. Closing statement moga Mas Mir. Begini Pak, kembali lagi saya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan. Transmigrasi menurut saya itu kebutuhan bagi negara kita, karena negara kita ini luas, penduduknya bermacam-macam, etnisnya sekian banyak. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan berbahaya. Salah satu sistem untuk mengelola adalah transmigrasi, tetapi transmigrasi jangan dipandang dari segi kelembagaan. Transmigrasi sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh satu kementerian, sekarang adalah Kementerian Desa, yang terkait dengan berbagai kementerian, lembaga, daerah, dan masyarakat. Ini jangan lupa masyarakat Pak, karena sehebat apapun, kan gini, pemerintah birokrat itu kalau sekarang dikasih uang 1 miliar, akhir tahun pertanyaannya kan sudah habis atau belum. Tapi kalau swasta, ya, mitra pembangunan, sekarang 1 miliar, akhir tahun pertanyaan sekarang menjadi berapa miliar gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Mas Surya. Oke, matur nuwun, luar biasa obrolan transmigrasi kita hari ini. Membayangkan Indonesia tanpa transmigrasi, kayaknya kalau membayangkan Indonesia tanpa transmigrasi, Indonesia nggak akan seperti hari ini. Indonesia nggak akan pernah mendapatkan penghargaan pada satu waktu tertentu sebagai negara swasembada pangan dan berasnya waktu itu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Mas Mir itu menurut saya menjadi bagian catatan penting untuk kita bersama, bahwa melihat transmigrasi
tidak hanya sekedar melihat perpindahan orang dari tempat padat ke tempat yang kekurangan SDM, tetapi melihat sebagai satu perencanaan ketahanan nasional dan transmigrasi mungkin terkait dengan ketahanan pangan dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan harus direncanakan betul bahwa kawasan ini ke depan akan seperti apa dengan basis potensi daerah tujuan itu seperti apa. Ini catatan-catatan pentingnya dan semoga para pemegang kebijakan hari ini yang terkait dengan transmigrasi bisa mengikuti atau bisa mendengarkan acara ini atau menonton ulang acara ini, karena acara ini selain hari ini kita live di satelit TV Desa, juga kita live di YouTube sehingga bisa disaksikan juga dokumentasinya di YouTube. Itu yang saya bisa sampaikan. Banyak hal yang mungkin saya belum garis bawahi, tetapi teman-teman kerabat desa pasti cukup cerdas untuk melihat, mencermati ada bagian-bagian luar biasa dari yang disampaikan oleh tamu kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Apabila ada yang ingin menjadi tamu di Kepoin Desa, silakan hubungi ke official WA kita 083 kali 01317160 untuk kemudian kita atur jadwal untuk bisa memberikan cerita-cerita inspiratif, cerita berbagi ide-ide untuk kita bersama-sama Kepoin Desa dengan semangat memuliakan desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.